kejadian longsoran ini akibat curah hujannya semakin tinggi. Ini salah satu sih grup cuaca ya, tapi tidak menyalahkan cuaca juga karena kondisinya untuk wilayah Cirebon ini kan harusnya hutan lindung. Hutan lindung yang harus dijaga dari tumbuhan pohon besar segala macam. Sekarang jaga. Yang jelas karena kerusakan lah ya, karena kerusakan hutan yang sudah parah. Harusnya bebatuan tanah itu memang harus ada penopang, yaitu ya akar-akar pohon. Tapi akar-akar pohon yang memang harusnya ada sudah habis. Ya udah, adanya hujan besar ya terjadilah longsor. Kembali ke manusia itu sendiri, mereka yang berbuat ya mereka yang akhirnya secara tidak langsung mendapatkan dampak. Sebagian besar ya mungkin bisa dikatakan sekitar 70-80% itu bertani. Secara real memang lahannya memang tidak mencukupi lah, maksudnya untuk lahan pertaniannya tidak terlalu banyak, tidak terlalu luas dengan daerah-daerah yang lain atau mungkin desa-desa lain yang ada di Karangmonsol. Di Desa Keramat ini ada dua jenis hutan, yaitu hutan lindung dan hutan produksi. Kalau hutan lindung itu memang ya hutan alami lah, hutan alamiah yang memang harusnya tidak perlu diusik, tidak perlu dirawat. Hutan itu sebenarnya ya tetap hidup seperti itu. Ya, setelah datang di desa kami mengatakan bahwa hutan kami itu bagus begitu ya, dilengkapi dengan hewan-hewan langkanya itu ya, memang masih ada seperti itu. Tapi bagi saya yang istilahnya bertempat tinggal di desa sendiri, desa Keramat, desa kecil, itu memang sebenarnya sudah jauh begitu loh, jauh antara dulu dengan sekarang. Kalau dulu itu memang nampaknya itu betul-betul hutan. Ternyata kopi itu masuk ke konservasi, Mbak. Karena kopi dari pohon kopinya itu bisa membantu untuk air di sungai yang ada di sini. Ternyata pohon kopi hampir mirip kayak pohon beringin, Mbak. Jadi akarnya bisa membantu untuk airnya gitu. Dari aktivitas manusia yang jelas berpengaruh ya, karena memang ya kayak manusia itu kan garap lahan lah ya, garap lahan di hutan. Kadang mereka yang rusak gitu loh, ngerusak hutan, nggak tahu karena memang mereka itu wilayahnya terganggu atau gimana. Ya sebagaimana contoh kayak sekarang yang namanya babi hutan saja sudah ke desa-desa lah ya.
Ya pekerjaan saya ya itu cuma membantu petani-petani di siapa yang membutuhkan dipanggil karang sampai ke Sirau, ke Menganti. Ya sampai ke daerah ini dekat Bogosari, Picung. Kalau banyak babi yang masuk ke kampung ya kita datangin. Kadang-kadang yang manggil kan terutama dari kepala desa minta bantuan sama polsek minta bantuan saya gitu. Mantap. Biasanya sebulan dapat berapa babi, Pak? Kadang-kadang ya kadang-kadang dapat 2, 1. Sekarang udah jarang banget. Yang belum diambil yang masih di lubang itu masih banyak. Ini babi yang gede-gede kan yang dulu dari ke Semarang bawa 4, ke Tegal bawa. Sekarang pekerjaan utama berburu, tapi ini berhubung sekarang babi sudah nggak begitu banyak, sudah petani juga sudah merasa aman, banyak babi. Sekarang ya mau ganti profesi lagi, ke pekerjaan apa nanti. Kalau dari di sisi kayak sungai lah ya, kayak pemanfaatan sungai yang dulu orang nyetrum mungkin siang ada itu. Tapi kalau sekarang mungkin orang akan sembunyi-sembunyi malam hari, tengah malam. Ya sebenarnya udah sering diingatkan itu, jadi si pelaku itu sebenarnya udah sering diingatkan, maksudnya mbok nanti kalau masih melakukan seperti itu mbok nanti ditangkap gitu, tapi ternyata Masih nggak jerah. iya nggak jerah gitu. Kemudian sudah apa istilahnya nggak pernah siang-siang ada yang nyetrum. Kalau dulu kan siang malam, jadi sini sudah yang belakangnya sudah mengikuti lagi terus sampai habis. Tapi kan sekarang kan bisa dilihat itu, jadi di sungai-sungai kita masih banyak ikan-ikan itu. Tapi ini memang penjalan ke sini memang nampaknya mulai lagi, tapi masih sembunyi-sembunyi. Kita kan punya hutan lah ya. Dari segi pembangunan saja itu kan sudah menjadi isu pro kontra. Bagaimana contoh misal di hutan lindung tidak boleh didirikan bangunan yang permanen. Itu kan akhirnya kalau konsepnya konservasi itu larangan. Tapi kan ada sebagian masyarakat yang mungkin memang lewong bangunan kan mungkin tidak merugikan seperti itu. Tapi ya, masyarakat yang namanya petugas perhutani pun juga terbatas. Jadi kalau masyarakat sendiri memang belum sadar itu, ya tetap akhirnya mereka yang sering ke hutan kan mereka masyarakat, bukan petugas gitu. Tapi polhutnya ada nggak sih, Pak? Ada. Ada. Nah, tapi akhirnya ini udah pada pensiun ya kayaknya belum ada gantinya gitu. Pak Imron, Polhutnya ketemu yang itu di berburu itu, Pak Kodiri itu mantan polhut. Iya. Pak Anu, Oh, daftar Hafiz. Pak Kodiri. Ramenya rame satu siram ki apa sih? Kaitannya dengan pemburuan setelah ada ya Pak.
Itu tanggapan dari perhutani gimana? Mungkin dari LHL itu kan mungkin apa? Karena hutan gundul ditanam ikan. Nah, ketika ditanami terus kayak gitu digundul terus, nanti dari perhutani Itu kembali ke SDM mas. kayak gitu. Kita sosialisasinya ke warga. Kalau hukum dari perhutani, Kalau hukumnya ada sebetulnya. Gini, Undang-undangnya. kalau dari perhutani itu sebenarnya hukum itu sudah paten. ya Undang-undang 41 tahun 99 ya tentang pelanggaran, penjara 10 tahun, denda 5 miliar yang bisa merusak fisik hutan, apa nebang, ya, perambahan, terus penggarapan liar. Itu sebetulnya itu pembakaran lahan. Gitu. Sebetulnya itu sudah tapi kenapa kan udah kelihatan jelas kayak gitu ya? Ya. Kenapa belum ada tindakan? Nah, Udah makanya jelaskan seperti ini. oknum-oknumnya maksudnya. Iya, saya itu sangat kecewa sekali. Iya. Satu sekarang adalah minim petugas, ya, minim petugas. Sebetulnya sosialisasi itu sudah Sering. sering. Apalagi sekarang gini, masing-masing wilayah, masing-masing daerah, termasuk orang-orang daerah pinggiran hutan itulah dibentuk LMDH, PHB pengelolaan hutan bersama masyarakat. Terusnya yang mengelola itu ada LMDH, Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Itu juga udah pedoman di situ. Sudah, ini undang-undangnya ini udah paten. Itu punya SK Gubernur. Satu adalah pengamanan wilayah hutan. Jadi Tapi tergantung pada SDM-nya itu, menungsan itu. iya. Kadang ingin petani kembali orang Makanya bodoh. itu kan. saya kutuk itu. Jadi intinya kayak gitu mas. Perhutani nek masalah lapangan kan masyarakat kan banyak. Iya. Lebih praktisnya itu ke sosialisasi SDM mas. SDM itu ya. Tinggal kita menyadarkan warga. Kalau kita kenceng nggak mungkin mas, karena kan kita hidupnya di sini, nggak mungkin. Kayak gitu ya. Aslinya dari Banyak pecinta yang- alam, dari psikotak sebenarnya kan meringankan pekerjaan perhutani aslinya. Betul, mendukung Mas. aslinya. Betul. Ini kan kemarin saya Sulaman tadi Duren ya. di pekerjanya ini pekerjanya Daerah mana? Daerah mana? ini daerah Gunung Beser. Gunung Besar. Wilayah Kecamatan Karangjambu. Begini ya. Kalau ditangani untuk perhutani sendiri otomatis kan ya ora boro-boro ya Kewalahan. kewalannya. Makanya itu ada program Lembaga. desa gubernur itu diberikan pada LMDH. LMDH itu kan punya pangkuan. Ya toh? Jadi LMDH itu jelas berapa hektar yang dikelola toh dalam satu wilayah. Contoh kayak Jalatunda. Ini adalah petak 9, petak 10 ya toh. Petak 2, 3, petak 11 itu jumlah hektar di situ ada. Jenis tanaman, jumlah pohon, tegakan pohon produksi itu jelas. Ini sekian hektar. Produksi getah berapa ton itu diketahui di situ. Lah tadi masalah KPS, masalah sharing. LMDH kan dibebani sharing itu ya. Iya. Itu memang sudah kewajiban harus sharing. Karena sudah di PKS kan. Jadi 70-30. 60-40. Tapi katanya enggak ya. 30. Kalau memang itu sudah PKS itu diharuskan 70-30. Yang 70% itu untuk pengelolaan, Pengelola. untuk lembaga ya. Dan juga untuk yang garap itu 70%, yang 30% itu adalah pada perhutani. Ya, saya selaku ketua LMDH itu intinya melarang. Ya. Jadi tidak memperkenankan bagi para pesanggem ya, pesanggem itu penggarap lahan perhutani yang akhirnya merambah ke hutan lindung. Paling upayakannya ya semacam itu. Ada sanksi atau apa? Tapi sampai Kalau LMDH ya tidak bisa. Iya, tidak berarti bisa. bukan di luar wewenangnya. Iya, di luar wewenang. Nah, itu yang akan memberikan sanksi ya ada tersendiri. Ya, tersendiri. Siapa Pak yang memberi sanksi? Ya, sementara saya belum tahu, tapi yang sangat-sangat punya wewenang untuk melarang itu kan dari perhutani itu sendiri kan. Jadi kalau saya sudah dapat laporan misalkan ya ini warganya ada yang merambah hutan lindung, ya nanti kita kumpulkan, kita berikan arahan dan sekaligus untuk berhenti semacam itu. Jadi selama ini belum ada ya Pak?
Ya, saya belum tahu ada yang merambah atau tidak, saya belum tahu. Belum ada laporan dari Iya, dari ketua kelompok pun belum ada, dari pihak yang lainnya juga belum ada yang melaporkan. Kalau sampai keluar ke hutan lindung ya itu bukan tanggung jawab saya. Kalau di sini ada ya masih di luar pengetahuan saya karena saya baru. Masa yang bikin kok masih bandel, masih nakal aja ya warga ini sebenarnya karena apa sih gitu sebenarnya? Karena petani nggak mau keras tadi sih. Begini, Iya. sebetulnya Bener. satu Jadi mungkin tadi ya ketika dikerasnya mungkin ada dampak lainnya gitu kan. ya sekarang tinggal penanganannya. Iya, penanganan. Iya, tapi Ya. ini yang ditunggu-tunggu sama Iya, peringatan, satu, peringatan dua lah itu Itu. tindakan. Jadi itu yang sekarang gini. Tadi saya ketika punya sampaikan, menang lah. saya sampaikan lagi ya. Karena kekurangan tenaga atau gimana gitu ya. Sekarang di bagian itu. Bagian itu. Kalau Polhut untuk keamanan, untuk keseluruhan. Satu mengamankan Ya itu. apabila terjadi pencurian di bawah tegakan hutan produksi, Pengobatan liar maksudnya. termasuk pengobatan liar atau kaitannya dengan hutan lindung yang dibabati, itu penanganan mutlak itu adalah Polhut. Tapi harus ada kebersamaan. Harus ada kebersamaan. Kayak gitu. Terkait masalah kesadaran itu yang faktor utama, karena dengan kesadaran insya Allah nanti akan bisa merubah semuanya. Tapi kalau yang bisa merubah ketergantungan itu kayaknya terlalu sulit, kecuali dari masyarakat itu sendiri seperti itu. Atau mungkin dengan sedikit demi sedikit, yaitu tadi masalah aturan, perdes itu sendiri seperti itu. Ya harapannya yang namanya hutan sebenarnya dibiarkan saja, itu kita tidak perlu ngasih pupuk, kita tidak perlu merawat, itu sebenarnya mereka akan hidup sendiri sebenarnya. Jadi kita nggak usah repot-repot, ngurus lah seperti itu. Jadi dibiarkan saja, mereka malah akan lebih nyaman seperti itu. Kayaknya seperti itu. Sebanyak 3.300 bibit tanaman sudah kita tanam. Semoga itu menjadi sumbangsih kita, pecinta alam Purbalingga, terhadap kelestarian alam di bumi Perwira. Terima kasih, salam lestari, lestari alamku, lestari hutanku, lestari Indonesiaku. Salam lestari. Hei, Nyong. Loh, Nyong kok